Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sedang viral dan sangat menarik, yaitu Large Language Model dan arsitektur transformer teknologi canggih yang ada di balik ChatGPT. Model AI dari OpenAI yang sedang naik daun. Selanjutnya, apa itu Large Language Model? Large Language Model atau LLM adalah model kecerdasan buatan yang dilatih dengan miliaran kata dari buku, artikel, hingga Wikipedia. Model ini bisa melakukan banyak hal, mulai dari menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, hingga menulis seperti manusia. Contoh yang paling terkenal adalah GPT atau Generative Pre-trained Transformer. Versi terbesarnya, GPT-3, punya 175 miliar parameter. Selanjutnya, model seperti GPT bekerja dengan cara memprediksi kata berikut dalam sebuah kalimat. Misalnya, kita beri input the quick brown fox. Model akan menebak kata berikut seperti jam, lalu dilanjutkan dengan the quick brown fox jam, kemudian menebak over, dan seterusnya. Proses ini dilakukan satu token demi satu hingga kalimat lengkap terbentuk. Nah, teknologi canggih di balik GPT adalah arsitektur transformer. Pertama kali dikenal lewat paper Attention is All You Need tahun 2017. Transformer membuat model ini bisa memahami konteks kalimat dengan lebih baik. Nah, arsitektur ini punya 7 komponen penting. Yang pertama yaitu ada input embedding. Untuk ubah teks jadi angka, teks seperti "Halo dunia" tidak bisa langsung dipahami oleh model, maka teks diubah menjadi vektor angka agar bisa diproses oleh jaringan neural. Setiap kata atau token punya representasi angka unik. Yang kedua yaitu possession encoding. Untuk memberitahu urutan kata, transformer tidak tahu posisi kata dalam kalimat. Possession encoding menambahkan informasi posisi ke setiap kata agar model tahu mana yang lebih dulu dan mana yang menyusul. Misalnya saya makan nasi, beda dengan nasi makan saya. Yang ketiga ada encoder. Untuk memahami konteks kalimat, encoder menerima input, embedding atau positional encoding, lalu memprosesnya lewat lapisan self-attention untuk menghasilkan representasi bermakna dari seluruh input. Ini seperti menganalisis arti setiap kata berdasarkan konteks. Yang keempat, ada output shift right untuk menggeser output saat training. Saat melatih model, output digeser ke kanan supaya model bisa belajar memprediksi kata berikutnya berdasarkan kata sebelumnya. Misalnya dari saya makan, prediksinya nasi. Yang kelima ada output embedding. Mengubah output jadi angka seperti input embedding. Output sebelumnya juga perlu diubah menjadi representasi numerik agar bisa diproses oleh decoder, sama seperti input embedding, tapi digunakan oleh output. Yang keenam ada decoder. Untuk menghasilkan teks berdasarkan input, decoder mengambil hasil dari encoder dan output embedding, lalu memprediksi token atau kata berikutnya. Disinilah kata demi kata disusun menjadi kalimat yang logis. Semua ini bekerja sama agar GPT bisa menghasilkan kalimat yang relevan yang masuk akal. Nah, yang ketujuh ada linear dan softmax. Untuk memilih kata yang paling cocok, linear layer mengubah hasil dari decoder menjadi ukuran vocabulary. Softmax lalu menghitung kemungkinan dari setiap kata dan memilih kata dengan probabilitas tinggi. Selanjutnya, ada kelebihan attention mechanism. Fokus hanya pada bagian penting dari input. Yang kedua, memahami hubungan kata yang berjauhan. Yang ketiga, lebih cepat dan efisien. Dan yang keempat, bisa menangani input dengan panjang yang bervariasi. Nah, yang membuat transformer unggul dibanding model lama seperti RNN atau LSTM adalah attention machine. Dengan attention, model bisa fokus hanya ke bagian penting dari kalimat. Misalnya, saat memproses kata on dalam kalimat the cat sat on the mat. Model bisa langsung tahu bahwa on itu terkait dengan mat. Model lain biasanya memproses satu kata per satu waktu. Tapi transformer bisa melihat semuanya sekaligus lebih cepat dan lebih cerdas. Selanjutnya kesimpulan, jadi LLM seperti GPT bisa melakukan tugas-tugas hebat karena dibangun di atas arsitektur transformer dan dilatih dari banyak data. Ini membuat model bisa menulis, menjawab, bahkan berdiskusi seperti manusia. Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu kamu lebih paham tentang dunia AI dan teknologi di balik GPT. Sampai jumpa di video berikutnya.